Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Nah, kita dalam sebulan ini, di bulan Juni, ya, kita akan khusus bahas tentang Alkitab. Sehingga kita bisa melihat betapa indahnya Alkitab, betapa berarti berharganya Alkitab, dan bagaimana pentingnya Alkitab dalam menolong kita menjalani kehidupan kita tiap hari, dan juga di tengah-tengah berbagai value, nilai-nilai dunia yang terus berubah, di tengah dunia posmo yang akan dibahas minggu depan, kita bisa betul-betul tetap berjalan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan khusus membahas tentang proses bagaimana Alkitab yang hari ini ada di tangan kita, ya, dengan 66 kitab, bagaimana terjadinya itu sampai hari ini bisa ada di tangan kita ini. Ya. Nah, seringkali kita memiliki Alkitab, bisa 2, bisa 3 di rumah, bahkan mungkin jarang kita buka, bahkan mungkin juga ada yang kita taruh di mana juga lupa, begitu ya. Dan kita hari ini mau download berbagai versi juga mudah sekali. Nah, tetapi mungkin kita tidak tahu bagaimana sih prosesnya dengan penulis yang ada sekitar 40 penulis Alkitab dalam rentang waktu 1500 tahun di berbagai tempat menulisnya, tetapi mereka itu tulisan ini memiliki benang merah yang sama dan tidak kontradiktif. Baik itu ditulis oleh seorang gembala, seorang raja, seorang nabi, seorang imam, seorang bisnismen, seorang politikus, Daniel, ya, di berbagai tempat belahan dunia, tetapi kemudian itu bisa menyatu dan memberikan sesuatu yang berarti. Bagaimana ini prosesnya? Ya, mari kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita bersama belajar firman Tuhan. Bapak, tiba waktunya kami akan belajar bagaimana proses Alkitab itu sekarang bisa sampai kepada kami. Dan Tuhan pimpin supaya ketika kami melihat semuanya ini, kami melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, dan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas firman-Mu hingga hari ini. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang firman, tentang Alkitab, Alkitab itu adalah firman Allah yang menjadi patokan bagi kita di dalam menentukan ajaran iman kita, dan juga menjadi patokan dan pedoman di dalam kita menjalani hidup kita. Nah, pada waktu kita bicara tentang Alkitab, ya, maka dimulai dengan sebuah pernyataan diri Allah. Ya. Jadi tadinya ini tidak ada sama sekali Alkitab, betul-betul tidak ada, tapi dimulai dari pernyataan diri Allah, atau Allah ingin memperkenalkan diri. Seperti dua orang, pemuda dan pemudi, ingin menjalin relasi, ya, maka tidak bisa keduanya itu tertutup. Maka keduanya harus belajar untuk memperkenalkan diri. Kalau ditanya, kamu suka nonton? Diam aja. Kamu suka bakso? Diam aja. Begitu ya. Kamu hobinya apa? Diam aja. Kira-kira bikin frustasi atau enggak? Bikin frustasi. Tapi kalau misalnya dia ditanya, kamu suka bakso? Iya, bakso yang mana, di mana? Nah, ceritanya berkembang, relasi terjalin, dan bisa lebih mengenal orang itu. Nah, jadi pada waktu Allah adalah Allah yang rindu untuk berelasi dengan kita, manusia, Allah ingin dekat dengan manusia, maka meskipun Allah mengenal kita, tapi Allah juga ingin supaya kita bisa mengenal Allah. Maka Allah perlu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Nah, kepada orang-orang secara umum, di dalam Alkitab dikenal wahyu umum atau perkenalan diri Allah secara umum, yaitu kepada semua orang di segala tempat dan di segala zaman, yaitu melalui apa? Ciptaannya. Nah, kita lihat di dalam ini, ya, katakan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka yang mengatakan diri tidak ada Allah tidak dapat berdalih. Jadi ketika orang melihat ciptaan Allah, maka kalau dia mau berpikir dengan benar, maka dia akan bisa mengetahui bahwa Allah itu
ada. Ada satu oknum di atas dirinya yang menciptakan semuanya ini dan yang berkuasa atas semuanya ini. Dan itu diberikan kepada semua manusia. Bukan hanya melalui ciptaan Allah memberitahukan keberadaan Allah, tapi juga melalui hukum moral yang ditanamkan dalam diri manusia dan juga hati nurani. Mari kita lihat. Ya. Nanti katakan sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, Allah memberikan hukum moral, tahu mana yang baik dan yang salah. Dalam berbagai budaya bisa berbeda konsep atau penilaian baik dan jahatnya. Tapi di dalam diri manusia, manusia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi pada waktu manusia melanggar yang jahat, ada hati nurani yang mengingatkan dia, yang menegur dia, yang menyatakan kepada dia bahwa kalau dia berbuat jahat, ada satu penghakiman yang akan diberikan kepadanya. Dan hati nurani dan hukum moral ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang di luar diri manusia, lebih tinggi dari manusia yang menciptakan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah wahyu umum melalui ciptaan dan melalui hati nurani dan hukum moral. Sehingga manusia di dunia ini tahu sebetulnya kalau mereka mau berpikir dengan baik bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Nah, itu secara umum. Tetapi di dalam sejarah Allah juga memperkenalkan dirinya di tempat-tempat tertentu kepada orang-orang tertentu, ya, melalui peristiwa-peristiwa tertentu yang dia lakukan dan juga melalui perkataan yang dia titipkan kepada orang-orang tertentu yang disebut para nabi dan utusan-utusan Tuhan. Tapi Tuhan juga memperkenalkan dirinya melalui perbuatan-perbuatannya di dalam sejarah. Ya, seperti kalau kita lihat apa yang dicatat di dalam Alkitab ketika Abraham berbohong tentang Hagar kepada Raja Mesir, maka kemudian bukan Hagar tapi Sarah, ya, tentang Sarah kepada Raja Mesir, sehingga Raja Mesir itu mengambil Sarah sebagai istrinya. Maka kemudian malam itu Tuhan menyatakan hukuman kepada Raja Mesir dan seisi istana, padahal dia tidak berbuat salah. Ya, untuk apa? Untuk menyatakan siapa itu Allah, supaya baik orang Mesir, baik Abraham yang waktu itu belum kenal Allah, mulai tahu, oh Allah itu Allah yang kudus. Allah itu Allah yang berpegang kepada kebenaran. Tidak bisa hanya karena aku punya tujuan tertentu, supaya aman, aku berbohong. Tuhan tidak berkenan. Nah, Allah memperkenalkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, baik juga lewat 10 tula, membelah laut Teberau dan sebagainya, supaya orang itu, manusia itu tahu siapa Allah. Ya, dan karakter Allah. Nah, di sini kita lihat kalau wahyu umum tentang Allah itu ada, tapi ini sesuatu yang khusus kepada orang dan tempat yang khusus melalui peristiwa khusus dan perkataan-perkataan yang disampaikan supaya manusia seperti apakah Tuhan itu, sifat-sifatnya, apa yang benar, apa yang tidak benar menurut pandangannya, dan apa yang menjadi rencananya di dalam hidup manusia. Allah menyatakan lewat itu. Ya. Jadi ini yang pertama adalah dimulai dari Allah ingin memperkenalkan diri. Nah yang kedua, ketika Allah memperkenalkan diri, maka belum langsung dalam bentuk Alkitab. Ya. Tetapi kemudian cerita tentang peristiwa yang dialami tentang Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada para nabi, itu ditularkan lewat tradisi lisan dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. Nah, kita mendapat petunjuk dari Alkitab. Ya, ini agak panjang dikit. Ya, dikatakan Theophilus, ini Lukas yang menulis untuk Theophilus, ya, sahabatnya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, di sini katakan berarti pada waktu itu apa yang dilakukan, diperbuat Yesus selama hidupnya dan difirmankan Yesus selama hidupnya disampaikan secara lisan. Para saksi mata menyampaikan itu dari mulut ke mulut, ya. Karena itu
Aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi berdasarkan tradisi lisan yang muncul setelah Yesus mati, maka cerita begitu banyak dan kemudian Lukas ini mengambil waktu untuk meneliti semua itu, mengumpulkan semua itu dan kemudian menuliskannya secara sistematis menjadi Injil Lukas. Ya, jadi tadinya adalah tradisi lisan dan kemudian itu sesuatu hal yang umum sekali terjadi dan baru kemudian dibukukan. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa apa yang terjadi, ya, apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, tidak semua dicatat di dalam Alkitab. Termasuk apa yang dilakukan Allah di dalam diri atau di dalam bangsa Israel, tidak semua dicatat dalam Alkitab. Mari kita lihat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya berarti beredar cerita-cerita tentang Yesus, tradisi lisan, tetapi tidak semuanya dicatat. Ya, ini kemudian kita lihat. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Alkitab kita ini tidak memuat semua yang dilakukan oleh Yesus dan dikatakan Yesus. Hanya sebagian. Tapi tradisi lisan pada waktu itu sesuatu hal yang sangat umum sekali yang terjadi. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya. Pertama Allah menyatakan diri, memperkenalkan dirinya melalui perbuatannya, perkataannya. Kemudian apa yang dikatakan dan dilakukan diceritakan lewat tradisi lisan dari generasi ke generasi. Nah kemudian yang ketiga adalah penulisan Alkitab. Setelah dari tradisi lisan, maka Allah kemudian memilih orang-orang tertentu, memberikan dorongan kepada orang-orang tertentu, kemudian juga menolong, memimpin orang-orang tertentu untuk menuliskan tradisi-tradisi lisan itu, supaya itu semua dituliskan sehingga itu menjadi tulisan yang tidak salah. Nah, saudara, kalau kita lihat, misalnya Musa sebagai penulis pertama Alkitab, itu yang menulis 5 kitab yang pertama, ya, Kejadian dan sebagainya itu 5 kitab. Mungkin kita tanya, Musa sumbernya dari mana? Dari mana dia tahu tentang Abraham, Ishak, Yakub yang waktu itu Musa belum hidup, dan yang menulis tentang mereka adalah Musa. Jelas dari tradisi lisan yang berkembang pada waktu itu. Tetapi Tuhan memilih Musa, memimpin Musa, mendorong Musa, dan juga menolong Musa sehingga Musa tidak salah di dalam mencatat dan menuliskan semuanya itu. Ya. Nah, di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas bahwa tulisan-tulisan, ini mengacu kepada Perjanjian Lama, itu adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Sungguh-sungguh Roh Allah sendiri memimpin setiap penulis, sehingga dari tradisi lisan itu dituliskan dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak salah. Ya. Nah, ini dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi di sini katakan kitab suci tidak boleh ditafsirkan sendiri oleh kehendak sendiri, tapi oleh pimpinan Roh. Karena apa? Kitab suci itu dibikin ada oleh karena dorongan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini Allah berfirman, Allah melakukan sesuatu, dan kemudian orang menceritakan secara lisan, dan kemudian Tuhan memilih untuk orang-orang tertentu menuliskannya. Dan kemudian yang berikutnya adalah penyalinan dan penyebaran tulisan yang sudah dibuat. Nah, ini dilakukan, dan ini satu hal yang sangat umum sekali terjadi. Misalnya di dalam kitab Yeremia,
pada waktu itu Yeremia menuliskan apa yang difirmankan Tuhan kepada dia, tapi kemudian dibakar oleh raja waktu itu, dan kemudian Tuhan mengatakan, tuliskan lagi apa yang aku sampaikan. Jadi penyalinan di situ. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, ya, tulisan Paulus dia katakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu yang di Kolose. Ya. Jadi waktu itu umum sekali. Paulus menulis surat kepada satu jemaat, kemudian dibacakan di depan jemaat, dan kemudian dikopi, disalin, dan kemudian diberikan kepada jemaat lain untuk dibaca di sana. Yang diberikan di sana, kemudian disalin, diberikan di sini untuk dibacakan tulisan Paulus itu. Sehingga itu menjadi satu hal yang beredar lebih luas. Dan ini sangat umum terjadi di dalam perjanjian lama juga, ditulis, disalin. Ya. Pada tahun awal-awal abad-abad pertama, ya, itu ada sebuah komunitas yang namanya komunitas orang-orang SNS. Itu di dekat Laut Mati. Kalau kita ke Israel sekarang itu dekat Laut Mati. Pekerjaan mereka sepanjang hari itu bercocok tanam. Tapi kalau malam mereka itu menulis, menyalin kitab suci. Semua PL kecuali kitab Ester. Karena kitab Ester itu tidak ada kata Tuhan. Jadi buat mereka, ini gak usah disalin. Begitu ya. Tapi semuanya kitab itu disalin oleh mereka. Dan itu yang mereka lakukan sangat teliti sekali. Tapi kemudian pada tahun 70 Masehi, ketika Jenderal Titus menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, kemudian merembet sampai ke daerah Laut Mati, maka kemudian orang-orang SNS itu bubar semua. Dan semua yang dituliskan oleh mereka, disalin mereka itu disimpan di gua-gua. Dan tahun 1947 itu ditemukan di pegunungan Masada di dekat Laut Mati. Ya, ditemukan oleh karena ada seorang anak yang bermain lempar-lempar, dan tahu-tahu waktu lempar ada di dalam gua suara pecahan, bejana pecah, dan kemudian ada orang mulai masuk ke sana, ternyata di situ ada gulungan kitab. Jadi ini satu hal yang sangat umum, penyalinan ini. Ya. Nah kemudian setelah disalin, saudara, bukan dalam bentuk 66 kitab ini, enggak. Tapi kitabnya itu tersebar-sebar, sendiri-sendiri kitabnya. Baru kemudian dikanonkan menjadi satu. Ya. Yang mana kanon itu apa? Kanon itu hurufiahnya adalah tongkat. Dan tongkat itu zaman dulu dipakai untuk mengukur. Nah, saya ingat dulu waktu kecil, nenek saya tinggalnya di Pedamaran. Jadi saya sering main ke Pasar Johar. Jadi kalau orang ngukur kain pakai tongkat, gitu kan? Sampai sekarang ngukur pakai tongkat. Itu adalah alat ukur. Artinya kanonisasi adalah menetapkan mana kitab-kitab yang memiliki otoritas firman Tuhan, meneguhkan dan menyatakan bahwa inilah yang adalah firman Tuhan dari sekian banyak yang beredar. Nah, itu dilakukan secara formal itu pada abad keempat, beberapa pertemuan Bapak Gereja, tokoh-tokoh gereja. Ya, itu abad keempat. Tetapi sebetulnya bukan saat itulah Alkitab itu terbentuk, tapi sudah sejak abad pertama, itu orang-orang Kristen mengetahui mana ini yang adalah dari Paulus, dari para rasul yang lain, dan mana yang bukan. Kalau untuk perjanjian lama, kita sudah nggak bingung karena kita ikut orang Israel. Orang Israel menyatakan ini, kita ikut saja. Ya, tetapi perjanjian baru, itu berdasarkan tulisan para rasul. Dan itu gereja-gereja pada waktu itu, gereja mula-mula, sebelum ditetapkan abad keempat, mereka itu sudah tahu mana yang beredar tulisan-tulisan religius, tapi bukan dari para rasul, dan mana yang berasal dari rasul. Dan ketika mereka menerima, mereka memastikan itu dari rasul. Dan mereka bisa mengkonfirmasi dengan menanyakan ketika rasul masih hidup. Dan pada waktu itu, kita tahu bahwa orang-orang Kristen itu dianiaya dan bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Termasuk ketika mereka ketahuan menyimpan kitab-kitab religius. Maka sangat konyol sekali kalau mereka ketangkep, kemudian dianiaya, dibunuh hanya karena menyimpan kitab-kitab yang tidak punya nilai firman Allah di dalamnya. Jelas ya, jadi ini sesuatu yang dari awal itu sudah gereja-gereja orang-orang percaya itu sudah tahu, sehingga pada abad keempat itu baru ditetapkan secara formal bahwa inilah
66 kitab ini adalah firman Allah yang menjadi pedoman di dalam ajaran iman kita dan menjadi pedoman di dalam tingkah laku kehidupan kita orang yang percaya. Itu abad yang keempat. Ya. Nah, selain itu juga dari mana kita meyakini bahwa kitab-kitab yang beredar itu ini masuk di sini sudah betul. Nah, salah satu yang penting adalah pada waktu abad-abad pertama, ya, ini adalah bapak-bapak gereja yang tulis namanya ini. Ya, ini bapak-bapak gereja yang mana mereka menulis buku. Mereka menulis buku. Buku yang mereka tulis ini adalah di tahun ini. Pada waktu mereka menulis buku, mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Waktu itu belum terbentuk sekian, masih beredar. Nah, mereka mengutip dari Gospel, dari Injil itu seperti Justin Martyr, ya 268. Dari Kisah Rasul dia mengutip 10 ayat. Dari surat-surat dia mengutip 49. Dari kitab Wahyu dia mengutip 3. Dia mengutip totalnya sekian. Ini bapak-bapak gereja semua dikutip, totalnya ada 36.000 ayat yang dikutip. Nah, ada seorang tokoh Alkitab, seorang teolog, dia katakan begini. Kalau misalnya hari ini kita tidak punya ini semua, kita hanya punya buku-buku ini, dari buku-buku ini saja kita sudah bisa membentuk perjanjian baru yang kita punya. Waduh, jadi ini satu hal yang Tuhan jaga betul, Tuhan pimpin betul luar biasa sehingga dari awal bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen yang mula-mula sudah tahu mana ini firman Tuhan dan mana tulisan-tulisan yang sifatnya itu bukan firman Tuhan dan hanya tulisan biasa. Ya. Nah, setelah dituliskan, ya, dan kemudian masuk dalam kanonisasi. Jadi Allah berfirman, Allah menyatakan diri dengan dan perkataannya. Kemudian itu ditularkan dari generasi ke generasi lewat tradisi lisan. Kemudian Allah memilih orang-orang tertentu untuk menuliskannya. Dan kemudian ada penyalinan dan penyebaran. Dan kemudian abad keempat diformalkan kanonisasi. Maka setelah itu kemudian dilakukan penerjemahan Alkitab. Ya, sebenarnya penerjemahan Alkitab ini kita tidak merasa tabu bahwa Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bahasa aslinya Ibrani, Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Baru, Ibrani dan sedikit Aramik. Ya. Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Tapi kita tidak tabu untuk menerjemahkan itu dalam segala bahasa. Dan itu sudah dilakukan bahkan sebelum Yesus lahir. Itu ada Alkitab Perjanjian Lama yang disebut dengan Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama bukan bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa ini diterjemahkan? Karena pada waktu itu ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak bisa bahasa Ibrani. Juga ada orang-orang Yahudi, orang Israel, yang pada waktu pembuangan sudah tinggal di berbagai negara, berbagai bangsa, dan mereka sudah tinggal di sana lama dan tidak lagi bisa bahasa Mandarin seperti kita. Gitu kan? Ya, kebanyakan kita sudah, nenek moyang kita yang pertama datang ke sini tahun berapa? Mungkin tidak sampai 300 tahun, tapi kita sudah sulit untuk berbahasa Mandarin. Itu yang dialami orang Israel pada waktu itu. Nah, kemudian pada waktu sebelum zaman Perjanjian Baru itu kekuasaan Yunani dengan Alexander Agung, wah itu berkuasa di mana-mana dan Alexander Agung itu pendekatannya itu bukan dengan penindasan tapi dengan pendidikan. Dia menguasai bangsa-bangsa yang ada yang dikuasai oleh dia. Di mana dia taklukkan, dia kasih bahasa Yunani, ya, dan kemudian itu dijadikan bahasa nasionalnya mereka, dan kemudian literatur dibikin pintar supaya mereka terbuka, dan itu menjadi sesuatu hal yang mengikat Yunani pada waktu itu. Sehingga sampai zaman Yesus, bahasa Yunani itu tetap menjadi bahasa yang sangat populer. Ya. Maka pada waktu itu diterjemahkan juga karena faktor itu, karena banyak bangsa itu berbahasanya bisa bahasa Yunani. Ya. Nah, bukan hanya bahasa Yunani tapi Perjanjian Lama diterjemahkan juga bahasa Syria, ya, bahasa Koptik Mesir dan sebagainya. Jadi macam-macam itu sejak Perjanjian Lama. Nah, tapi kemudian di dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu pertama kali diterjemahkan di dalam bahasa Latin. Itu abad keempat yang tadi itu ditetapkan, abad keempat terakhir itu dibuat versi bahasa Latin. Itu dipakai terus, direvisi dikit-dikit, dipakai terus sampai zaman reformasi tahun atau abad yang ke-16.
zaman reformasi. Maka Martin Luther, kita ingat ceritanya, waktu dia menyampaikan keberatan terhadap ajaran-ajaran waktu itu Roma Katolik, waktu itu tidak ada orang percaya yang bisa membaca Alkitab. Karena tidak diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Martin Luther orang Jerman. Orang hanya bisa baca dalam bahasa Latin. Dan hanya orang tertentu yang belajar bahasa Latin, termasuk rohaniwan, harus belajar bahasa Latin supaya bisa baca Alkitab. Tapi orang biasa, orang ke gereja tidak bisa baca Alkitab sama sekali karena tidak ada terjemahan dalam bahasa mereka. Maka ketika reformasi terjadi, Martin Luther mulai menerjemahkan Alkitab. Dan beberapa tahun sebelum Martin Luther mengadakan reformasi, ditemukan mesin cetak Gutenberg pertama kali. Dan waktu itu ditemukan dan kemudian terjadi reformasi dan kemudian Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Itu cepat sekali Alkitab kemudian dibaca oleh banyak orang. Orang-orang yang ke gereja yang selama ini tidak pernah baca Alkitab, mereka baca, mereka lihat sendiri, mereka mengalami Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka bertobat, dan sungguh-sungguh mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Bukan hanya Jerman, tapi juga di Inggris, di Swiss, berbagai bahasa, sampai hari ini kita bisa baca bahasa Indonesia. Itu karena ada orang-orang yang menerjemahkan, butuh waktu yang sangat lama, bisa 10 tahun lebih untuk menerjemahkan Alkitab. Apalagi ke bahasa-bahasa suku tertentu yang mereka belum ada bentuk tertulisnya. Kan ada tuh, ya, suku-suku tertentu masih lisan, belum ada tertulisnya, maka dibuat dulu bahasanya mereka, tertulisnya itu seperti apa, baru Alkitab diterjemahkan. Nah, para misionaris bekerja di sini dulu, menolong, dan kemudian baru menerjemahkan Alkitab ke situ. Sudah, jadi hari ini ketika kita bisa menerima Alkitab, itu lewat perjalanan yang sangat panjang. Dan bagaimana Tuhan menjaga firman-Nya itu dengan sangat luar biasa, dengan kuasanya bisa sampai kepada kita. Itulah sebabnya ketika kita belajar ini seharusnya membuat kita lebih mencintai Alkitab. Betapa Alkitab itu satu hal yang sungguh-sungguh Tuhan berikan yang sangat bernilai untuk kita bisa mengenal keselamatan, untuk kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, untuk kita bisa berrelasi dengan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita boleh menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Saudara, ada beberapa pertanyaan sebetulnya ya terkait Alkitab yang hari ini diajukan, tapi saya akan hanya bahas 2. Nah, yang pertama, ya, pertanyaan yang sering diungkapkan tentang Alkitab. Apakah Alkitab kita saat ini sama dengan Alkitab zaman gereja mula-mula? Jadi tidak sedikit hari ini ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa kitab yang kita miliki hari ini itu sudah dipalsukan. Tidak lagi sama dengan kitab yang dipegang oleh gereja mula-mula. Saudara, argumen pertama yaitu lewat tulisan para martir itu yang pertama tadi. Ya, kalau dilihat dari kutipan-kutipan itu, kita sudah bisa menunjukkan bahwa itu sama dengan gereja mula-mula. Nah, yang kedua adalah kita lihat ini adalah buku-buku. Nah, ini adalah buku-buku yang merupakan buku yang diakui secara internasional, ya, di mana tulisan-tulisan ini menjadi sebuah textbook untuk bidang studi masing-masing. Ya. Nah, ini penulisnya, dan ini buku ini ditulis pada tahun-tahun ini. Ini tahun 61 sampai 100-an, ini tahun 90, ini 400, ini 300-an, sebelum Masehi ya. Ini begitu ya. Nah, buku-buku ini punya kopi yang pertama, atau disalin untuk pertama kalinya, itu pada tahun ini, 850 AD. Jadi rentang waktunya dari ditulis pertama kali sampai dibuat salinannya itu ada 750 tahun. Dan yang ada sekarang kopinya cuma ada 7. Dan orang mempercayai bahwa ini adalah betul tulisan asli dari Pliny. Begitu juga dengan Aristotle, Plato, dan Tacitus. Ya. Nah, ini diakui oleh para akademisi. Nah, pertanyaannya adalah, ini ya rentang waktunya jauh-jauh sekali. Bagaimana dengan Alkitab Perjanjian Baru? Alkitab Perjanjian Baru ditulis tahun 48 dan yang terakhir sekitar
80-90 yaitu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan cetakan pertama yang dibuat atau salinan pertama itu tahun 130-an. Jadi dari sini ke sini itu rentang waktunya hanya sekitar 60-70 tahun. Kita lihat dari yang asli sampai salinannya itu rentang waktunya cuma 80 tahun. Artinya kalau dia memalsukan, maka ada muridnya Rasul ini yang tahu. Dan ini bisa dipastikan apakah itu palsu atau tidak. Maksudnya masih dekat sekali. Sedangkan yang jaraknya jauh aja ini dipercaya. Tapi ini jaraknya sangat pendek sekali. Dan yang ada di tahun ini, salinan-salinan tahun ini bukan ada 1, 2 atau 7, 10. Tapi ada 24.000 lebih salinan di tahun yang hari ini masih ada. Itu ada di Jerman, ada di Vatikan, ada di Israel, ada di Inggris, itu disimpan di sana. Dan kalau orang meragukan, itu bisa cek. Tapi mesti belajar bahasa aslinya dulu. Begitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang kalau orang mengatakan ini palsu. Ditanya, yang palsu yang mana? Yang asli yang mana? Atas dasar apa yang palsu? Karena ini secara akademis bisa dibuktikan bahwa apa yang kita terima hari ini, 66 kitab ini sama dengan gereja mula-mula miliki. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Alkitab kita ini adalah firman Tuhan? Dari mana kita bisa yakin ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah firman Tuhan? Ini juga sering menjadi pertanyaan. Sudah ada begitu banyak argumen dari bukti-bukti internal, bukti eksternal dari para penulis sejarah waktu itu yang mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi dalam Alkitab itu ada dalam sejarah. Berdasarkan penemuan-penemuan arkeologi di berbagai negara termasuk di Syria, ya, di Asyur, kemudian di Yeriko, ya, itu penemuan-penemuan itu menunjukkan apa yang ditulis Alkitab bisa dipertanggungjawabkan secara historis, benar. Ya. Dan kemudian juga bukti-bukti arkeologi dan juga yang paling utama adalah sebetulnya nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Ini yang paling penting. Apakah nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang disampaikan sebelumnya itu digenapi tidak di dalam masa yang mendatang? Dan itulah yang terjadi ketika nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama tentang siapa itu Yesus. Dan apa yang terjadi dalam hidup Yesus. Itu semua terjadi kecuali kedatangan yang kedua kali itu belum terjadi. Itu semua terjadi. Dan itu dikonfirmasi oleh Philo Josephus, ya, yang adalah ahli sejarah non-Kristen pada waktu itu. Bahwa yang terjadi dalam diri Yesus itu betul seperti itu. Jadi kita lihat itu sudah dinubuatkan dan nubuatnya itu terjadi dan kejadian ini dituliskan oleh sejarawan, betul inilah yang terjadi. Jadi kita bisa lihat ini tidak ada perkataan manusia untuk bisa sekian banyak nubuat bisa digenapi seperti ini. Dan yang bisa kita lihat hari ini nubuatan adalah tentang siapa? Satu, kota Efesus. Efesus pasal yang Wahyu pasal yang kedua tentang Efesus. Di situ dikatakan kalau kamu tidak kembali kepada kasihmu yang semula, maka aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Kata kaki Dian itu adalah jemaat. Dan betul kalau kita hari ini ke kota Efesus di Turki, kota itu tinggal reruntuhan. Ada satu kota kecil di situ tempat orang bermalam, wisatawan bermalam, makan dan sebagainya. Tapi kota Efesus sendiri cuma tinggal puing-puing. Tidak ada kehidupan lagi. Nubuat yang kedua adalah terjadi hari ini, yaitu di Yehezkiel. Beberapa waktu yang lalu saya baca dalam saat teduh saya bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, Mesir yang waktu itu negara superpower luar biasa, dikatakan Mesir, aku menghukum Mesir dan dia tidak akan lagi ada orang yang datang kepada Mesir untuk meminta pertolongan. Saudara, hari ini Mesir bukan negara superpower lagi, betul tidak? Sudah beda sekali dengan zaman dulu. Ini menjadi sebuah bukti bahwa itu dikatakan perjanjian lama, hari ini pun juga terbukti. Nah saudara, tidak ada satu argumen pun yang bisa membuat kita betul-betul yakin ini firman Allah, tidak ada. Ya. Satu-satunya adalah ketika kita baca firman Allah dan kita mengalami firman itu. Dan Roh Kudus menolong waktu kita baca, kita tahu
ini betul firman Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita pernah pada waktu kita ke kebun binatang, mungkin kita pernah berpikir, ini singa betul nggak sih buas begitu? Kok kelihatannya jalannya aja loyo begitu ya? Tenang, masa sih singa itu binatang buas? Saudara, cara satu-satunya untuk membuktikan dia buas atau tidak, caranya gimana? Kita masuk ke kandangnya dalam kondisi dia lapar, betul? Terus dikunci. Nah, ketika kita bertemu dengan singa itu, baru kita tahu ketika singa itu mengejar kita tahu singa itu benar, singa itu buas. Tidak ada yang bisa meyakinkan kita Alkitab itu firman Allah. Tapi ketika kita baca dengan hati yang terbuka untuk dipimpin Tuhan, untuk mengerti kebenaran Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita, meneguhkan bahwa betul ini adalah firman Tuhan yang sangat bernilai, sangat berarti dalam hidup kita.